小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Eksplorasi malam. Orang berpakaian hitam yang berdiri di pintu masuk memang sosok misterius sekte Raja Hantu, Tuan Hantu. Liar Doctawis setelah ditundukkan oleh Ghostly, tinggal di sekte Raja Hantu untuk jangka waktu tertentu dan setidaknya telah melihat Ten Ghost beberapa kali, meskipun orang seperti apa Ten Ghost, dia masih tahu sedikit tetapi dia jelas memahami fakta bahwa status orang itu tidak rendah dan tidak satu yang bisa disebutkan dalam napas yang sama dengannya. Sekarang setelah dia bertemu orang ini di tempat seperti itu secara tiba-tiba, bagaimana mungkin Wild Dog Taoist tidak terkejut? Zhou Yixian dan Xiao Huan tidak tahu identitas pria misterius berbaju hitam ini, tetapi melihat tatapan samar ketakutan di wajah anjing liar Tao, berharap bahwa orang ini kemungkinan besar bukan orang yang baik dan tidak bisa menahan tegang. Ghost berhenti di jalannya, dia tidak berharap ada orang-orang di tempat terpencil yang malang ini dan salah satu dari mereka bahkan mengenalinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sesaat kemudian dia memperhatikan ketiga orang itu, terutama di Wild Dog Taoist. Mergos kemudian tenang. Dia menilai Wild Dog Taoist dan sekali lagi di Zhou Yixian dan Xiao Huan dan akhirnya kembali ke Wild Dog. Suaranya yang tenang, berkata, apakah Anda Wild Dog Taoist? Anjing liar Taoist telah melihat Tuan Hantu ini beberapa kali sebelumnya dan biasanya di belakang Hantu Li di Sekte Hantu Raja. Melihat sosok hitam misterius ini dari jauh, sekarang Tuan Hantu tepat di depannya, itu adalah pertama kalinya. Ketika dia mendengar Tuan Ghost berbicara dan benar-benar mengenali dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan diri tetapi terkejut, terdiam beberapa saat sebelum berkata, ya. Tuan Ghost dengan samar berkata, apakah kamu tidak selalu dengan Ghost Li Gongzi? Mengapa kamu di tempat ini, dan siapa dua orang ini? Liar Dog Taoist ingin bertanya kembali, mengapa dia tidak bisa datang ketika dia sendiri bisa berada di sini tetapi dia tidak berani mengatakannya. Hanya diam-diam berkata, aku berpisah dari Ghost Li dan akan pergi mencarinya segera keduanya adalah teman saya. Kata-kata Mergos itu hambar, seolah-olah sama sekali mengabaikan nada penekanan Wild Dog Taoist. Apakah sengaja atau tidak, pada Ghost Li, dua kata ini, berkata, oh, oke tetapi Anda masih belum mengatakan, mengapa Anda di sini? Wild Dog Taoist terdiam sesaat dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, justru Zhou Yixian yang menonton Mergos sebentar, berbicara, karena orang tua ini saya memiliki tablet roh kerabat di sini, kami datang kehormatilah kami. Tatapan Mergos terkonsentrasi dan kemudian melihat, di belakang mereka bertiga, sebuah tablet roh terlantar didirikan di atas meja altar, beberapa kata tertulis di atasnya, putra terkasih tablet peringatan Zhou Xingyun. Ten Ghost mengangguk dan kemudian merenung sejenak, sinar di mata di balik kerudung tampak berkedip-kedip, tanpa tergesa-gesa berkata, karena kalian semua sudah memberi hormat, tempat ini adalah tempat pemujaan para roh, tidak disarankan untuk tetap tinggal, untuk waktu yang lama, lebih baik cepat pergi. Taoist anjing liar berpaling ke Zhou Yixian dan Xiao Huan, dia jelas tidak mau tinggal lebih lama lagi dengan sosok hantu ini dan dengan kata-kata Tuan Ghost. Sepertinya jika bukan karena Ghostly, dia mungkin menggunakan keterampilannya untuk mempertahankan mereka. Tetapi meskipun demikian, Tao anjing liar tidak yakin apakah Zhou Yixian mengerti bahwa mereka tidak mampu menyinggung orang ini dan ketika dia melirik barusan, Zhou Yixian memiliki kasih sayang yang dalam terhadap putranya yang meninggal muda dan sekarang keluar dari tiba-tiba seseorang mengeluarkan perintah agar tamu pergi, dengan temperamennya yang biasa, tidak yakin apakah dia akan meledak dengan amarah. Benar saja, ketika Taoist anjing liar berbalik untuk melihat, hatinya tiba-tiba tenggelam, Zhou Yixian masih baik-baik saja, wajahnya tegang dan sepertinya sedang merenungkan sesuatu, matanya juga tampak aneh berkeliaran, wajah anggun Xiao Huan malah mengungkapkan, kemarahan, jelas marah oleh pria ini dalam kata-kata hitam, mulutnya terbuka dan dia sepertinya akan menegur. Tao anjing liar panik, keringat muncul di dahinya, menangis ketakutan di dalam hatinya, ketika dia panik, tiba-tiba Zhou Yixian melangkah maju, berjalan ke Xiao Huan dan memblokirnya. Xiao Huan hendak berbicara dan terkejut, berkata, kamu ini, kakek, apa yang kamu lakukan? Zhou Yixian melirik Mergos yang berdiri di pintu masuk seperti hantu, dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada, kami datang hanya mengunjungi ayahmu, karena kami sudah memberikan penghormatan kami, biarkan kami pergi,
toh kami tidak punya apa-apa untuk lakukan di sini. Xiao Huan tidak terkejut, untuk sesaat terdiam, Tao Dok liar menghela nafas lega, hatinya yang telah melompat ke tenggorokannya kembali ke tempatnya, buru-buru berjalan ke depan, berkata, ya, lebih baik kita cepat pergi. Xiao Huan adalah gadis yang pandai, memahami situasinya dan tidak bersikeras, menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga buru-buru mengepak barang-barang mereka, dengan Tao Dok liar memimpin, berjalan ke pintu masuk, Mergos diam-diam mengeluarkan jalan setapak, melayang ke daerah redup tempat makam ini, tampak seperti hantu. Mereka bertiga dengan cepat berjalan keluar dari rumah ini, matahari menyinari mereka sekali lagi, setelah beberapa langkah, pintu di belakang mereka terdengar menutup dengan sendirinya tanpa angin, membuat suara menakutkan dan dengan pong tutup dekat. Setelah berjalan dengan langkah cepat dan meninggalkan kamar mayat ini jauh di belakang, hampir tidak sesuai dengan pandangan mereka lagi, mereka bertiga kemudian berhenti. Tao Anjing Liar dan Zhou Yixian menghela nafas panjang pada saat yang sama. Xiao Huan melirik mereka, mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi pada kalian berdua, mengapa begitu takut? Zhou Yixian mengabaikannya, merenungkan dengan kepala tertunduk dan kemudian mengangkat kepalanya dan berbicara kepada Wild Dog Taoist, saya mendengar Anda memanggilnya sesuatu, Tuan Hantu, siapa dia? Liar Dog Taoist ragu-ragu sejenak, berkata, dia adalah sosok paling misterius di sekte Raja Hantu, seperti sesepuh yang dihormati, biasanya dia selalu bersama Raja Hantu, saya tidak yakin juga orang macam apa dia, tetapi dia adalah jelas bukan sosok yang biasa. Zhou Yixian mengerutkan kening, tidak berbicara. Xiao Huan merasa bingung, kakeknya jarang berpikir keras, mau tidak mau bertanya, kakek, ada apa, apakah kamu merasa orang ini juga aneh? Zhou Yixian perlahan mengangguk, pidatonya lambat dan serius, berkata, orang ini memang bukan orang yang sederhana, kita tidak bisa meremehkannya. Dan baru saja di rumah, apakah Anda semua memperhatikan di sudut kanan, 3 ci dari dinding, ada apa? Xiao Huan dan Wild Dog Taoist tertegun, ingat dengan hati-hati tetapi masih Xiao Huan yang lebih detail, mengerutkan kening dan berkata, kakek, aku ingat selain peti mati yang terbaring berantakan di sana, tidak ada yang lain. Zhou Yixian dengan dingin mendengus, berkata, benar, itu adalah peti mati. Tao Anjing Liar bertanya dengan bingung, apa yang aneh dengan peti mati, yaitu kamar mayat, tentu saja ada peti mati. Zhou Yixian memutar matanya, berkata, apa yang kau ketahui baik-baik saja ini, tentu saja peti mati lainnya tidak penting tapi ada satu peti mati yang berbeda dari yang lain, tidak hanya bersih dengan sedikit debu daripada yang lain, posisinya menghadap ke utara dan selatan sangat akurat, dan terutama, lokasinya, berada di tempat energi yin terpadat di kamar mayat itu. Ekspresi Zhou Yixian menjadi lebih serius dan berkata, sebenarnya aku juga tidak memikirkan ini, peti mati itu tidak begitu mencolok tetapi ketika Wild Dog pertama kali memanggil Tuan Ghost itu, jantungku berdegup kencang dan aku diam-diam mengamati Feng Shui yang ditemukan di rumah dan sungguh, itu menunjukkan saya beberapa petunjuk, saya khawatir orang ini benar-benar dari jalan hantu dan menggunakan energi yin untuk memulihkan diri. Namun, Zhou Yixian tampak bingung, perlahan menekuk kepalanya, dengan bingung mengatakan, hanya saja meskipun cara budidaya di sekte jahat sebagian besar tidak biasa tetapi kekuatan keterampilan jahat semacam ini, tampaknya lebih umum terlihat di sihir dukun perbatasan selatan, bagaimana mungkin orang ini memilikinya? Tao Anjing Liar tiba-tiba menyela dan berkata, itu belum tentu begitu, ada seorang lelaki tua di Wanduklan bernama Blood Sucking Demon, selain keterampilan menghisap darahnya yang terkenal, dia juga tidak tahu, Five Ghost Gavan Spirits, pembentukan. Zhou Yixian dengan suara Pei berkata, jangan mencoba untuk bertindak seperti yang Anda tahu, bahwa rekan setan pengisap darah yang tidak berguna belajar beberapa keterampilan yang berubah pendek dari suatu tempat, secara paksa menangkap beberapa roh yang tidak bersalah dan kemudian dengan sengaja bertindak misteri untuk menipu orang-orang, ketika tiba saatnya untuk benar-benar menggunakannya, kemungkinan besar dia akan terpukul begitu dia menggunakan keterampilannya. Sihir dukun perbatasan selatan sangat luas dan mendalam, dan bahkan memiliki prestasi lebih luar biasa di faksi The Way of Ghosts, bagaimana bisa disebutkan dalam napas yang sama dengan hal yang tidak berguna itu. Wild Dog Taoist tertegun tetapi mengingat kembali, dia merasa bahwa itu benar-benar seperti yang dijelaskan Zhou Yixian, orang yang diserang setan pengisap darah di jalan adalah murid King Yun, Zhang Xiaofan, ketika dia pertama kali menggunakan Five Ghost Gavan's Roh,
formasinya rusak secara tidak dapat dijelaskan oleh Zhang Xiaofan. Meskipun situasinya agak aneh dan senjata Zhang Xiaofan menyeramkan, tetapi bagaimanapun juga itu karena iblis pengisap darah tidak berguna. Karena itu, Wild Dog Toys tidak bisa membantu tetapi merasa jijik terhadap iblis penghisap darah itu dan lupa bagaimana dia telah berjuang dan memohon belas kasihan darinya. Xiao Huan berdiri di sampingnya, mengerutkan kening dan berkata, "Kakek, tetapi bagaimanapun, tablet roh ayah masih ada di rumah, sekarang ada monster di dalamnya, apakah itu akan baik-baik saja?" Zhou Yixian perlahan menggelengkan kepalanya, berkata, "Ayahmu telah meninggal selama bertahun-tahun. Ini bukan masalah, tetapi di sana setelah semua adalah di mana tablet roh ayahmu. Aku hanya punya satu putra, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Tao anjing liar kaget, menatap dan berkata, "Apa katamu?" Zhou Yixian mendengus dan berkata, "Tentu saja aku ingin kembali dan melihat lagi, aku tidak bisa pergi begitu saja." Wajah anjing liar Tao berubah pucat untuk sesaat, dengan marah berkata, "Itu adalah seseorang yang Anda atau saya mampu untuk memprovokasi, Anda tahu." Zhou Yixian dengan suara peik mengabaikannya, bergumam pada dirinya sendiri, menurut logika, tipe seniman bela diri dari The Way of Ghost ini, energi yin di malam hari adalah yang terkuat, ini juga waktu terbaik baginya untuk memulihkan diri dengan tenang, jika kita menjelajah, yang terbaik adalah melakukannya siang hari. Hanya saja sejak kita bertemu dengannya, kita tidak bisa kembali sepagi ini, lebih baik kita menunggu malam. Xiao Huan mengangguk, berkata, "Baiklah." Dan kemudian memikirkan sesuatu, berbalik dan berbicara kepada Wild Dog Toys. "Pries, mengapa kamu tidak ikut, kakek dan aku? Karena tablet roh ayahku yang masih ada di sana, kami benar-benar khawatir dan oleh karena itu kami harus kembali." Tao anjing liar, setelah dilihat oleh mata Xiao Huan yang cerah, hendak berbicara dengan mulut terbuka, tiba-tiba menutup mulutnya, setelah beberapa lama, berkata, "Ayo pergi bersama." Xiao Huan terkejut tetapi masih tersenyum dan berkata, "Oh, itu, hehe, Pries, kamu benar-benar pria yang baik." Tao anjing liar terdiam, Zhou Yixian yang ada di samping, hehe, mencibir, nadanya sepertinya menyarankan sesuatu yang lain. Jadi mereka bertiga menunggu di gang terpencil ini, awalnya mereka masih bisa melihat beberapa sosok manusia dari kejauhan, tetapi ketika hari berubah malam, bahkan beberapa bayangan itu juga secara bertahap menghilang, kemungkinan besar itu karena kamar mayat. Ketika malam akhirnya tiba, kota Heyang yang ramai sepanjang hari, orang-orang diselimuti ketakutan akan bencana, akhirnya melewati hari lain, lelah, orang-orang di setiap sudut kota, membawa ketakutan mereka dan kehilangan untuk masa depan, diam-diam tertidur, siapa yang akan peduli tentang hal-hal yang terjadi di sekitar mereka. Tidak ada bulan di langit malam, awan gelap yang berat, kota Heyang tampak seperti selimut samar-samar, hanya di cakrawala jauh, ada satu atau dua bintang lemah, saling berhadapan dari kejauhan, memancarkan cahaya redup. Angin malam berhembus, membawa jejak hawa dingin, membuat suara rengekan tipis, pelan-pelan bertiup melewati bagian atas kota. Mereka bertiga diam-diam datang ke pintu masuk kamar mayat di ujung gang, di bawah cahaya redup, mereka samar-samar bisa melihat dinding pintu masuk yang terlantar, angin dingin, sou-sou, bertiup, sepertinya ada angin dingin bertiup terus-menerus dari dalam. Leher Zhou Yixian menyusut, sepertinya dia kedinginan, Wild Dog Toys di sampingnya juga menggigil di dalam hatinya tetapi dia diam-diam melihat ke samping, melihat sosok anggun Xiao Huan hanya berdiri di sampingnya, wajahnya juga tegang dan menonton kegelapan di depan, kepengecutan awal Wild Dog Toys, menghilang tanpa jejak. Zhou Yixian menyaksikan kegelapan itu untuk waktu yang lama, dia tampaknya merenungkan sesuatu. Setelah lama berbalik, mengeluarkan beberapa pesona kertas kuning dari dadanya, gambar-gambar tidak jelas yang tidak jelas dapat dilihat tergambar di atasnya, tidak dapat melihat dengan jelas apa mereka sebenarnya dalam kegelapan. Zhou Yixian memberikan dua kepada Xiao Huan, ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangannya dan juga memberikan dua kepada Wild Dog Toys, berbisik, dua pesona spiritual ini, yang besar tetap disembunyikan dekat dengan tubuh Anda, itu dapat menangkal energi hantu, dari menyerang tubuh. Yang kecil menyimpannya di tangan Anda, jika ada yang salah, segera membaca mantra dan Anda dapat melarikan diri. Setelah berbicara, Zhou Yixian diam-diam memberitahu mereka mantra, Xiao Huan kemungkinan besar sudah tahu mantra itu, mengangguk dan terlihat santai tetapi Tao anjing liar malah merasa kewalahan, dia belum pernah mendengar mantra aneh itu, tidak hanya itu suap untuk mengatakan, memutar dan berbalik, sangat sulit untuk dihafal. Tao anjing liar hampir meragukan,
jika benar-benar terjadi sesuatu, sebelum dia selesai membaca, dia sudah mati di tangan Tuan Ghost. Tapi apapun itu, meskipun dia tidak tahu apakah Zhou Yixian, sihir scammer Jianghu ini akan berhasil kali ini, Wild Dog Taoist pada akhirnya masih hafal dengan hatinya. Setelah sekitar waktu untuk menyeduh secangkir teh, dia akhirnya berhasil untuk mengingat seteguk mantra ini. Zhou Yixian mendengarkan pelafalan mantra anjing liar tentang mantra, menganggukkan kepalanya sebagai indikasi, kali ini sambil mengajar para liar anjing liar keterampilan untuk melarikan diri. Jarang melihat dia tidak kehilangan kesabaran, tidak yakin apakah itu karena dia sendiri tahu mantra terlalu sulit untuk diingat. Zhou Yixian menenangkan diri, menunjuk ke arah pintu masuk kamar mayat. Xiao Huan dan Wild Dog Taoist keduanya mengangguk pada saat bersamaan. Zhou Yixian menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan-lahan menggerakkan kakinya ke depan. Xiao Huan dan Wild Dog Taoist mengikuti di belakangnya. Mereka hanya bisa melihat kegelapan di depan, keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Dan pada saat yang menegangkan ini, tiba-tiba di belakang mereka dari kejauhan, suara samar terdengar. Zizi, zizi. Suara itu mirip dengan teriakan serangga pada hari-hari normal. Zhou Yixian dan Wild Dog Taoist tidak mempermasalahkannya, tetapi Xiao Huan tiba-tiba menggelengkan kepala, memutar kepalanya, melihat ke belakang. Tindakannya yang tiba-tiba mengejutkan kedua pria itu, berpikir ada sesuatu yang terjadi, dengan cepat berbalik untuk menyelidiki tetapi tidak menemukan apapun di belakang. Zhou Yixian bertanya dengan heran, Xiao Huan, ada apa? Ekspresi Xiao Huan tidak pasti, tampak agak aneh juga, ragu-ragu sejenak, berkata, kakek, aku sepertinya mendengar Xiao Hui memanggil. Zhou Yixian mengerutkan kening, berkata, Xiao Hui, apa Xiao Hui? Suaranya tiba-tiba membeku, berbisik, maksudmu monyet di samping Ghostly. Xiao Huan mengangguk tetapi wajahnya tampak sedikit bingung, perlahan berkata, tapi sekarang tidak ada suara, apakah aku salah mengartikannya? Baik Zhou Yixian dan Wild Dog Taoist memandang jauh ke gang kecil dan hanya melihat kegelapan, di mana bayangan Ghostly dan Xiao Hui. Zhou Yixian menatap Xiao Huan memerah, membalik, untuk beberapa alasan, dia tampak bingung, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Wild Dog Taoist melihatnya, sebuah ekspresi yang tidak bisa dijelaskan melintas melewati wajah anjingnya, perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Zhou Yixian berkata, baiklah, jangan membayangkan hal-hal, mari kita masuk. Xiao Huan dan Wild Dog Taoist mengangguk. Mereka bertiga berjalan dengan hati-hati ke pintu masuk pintu terlantar, melihat bahwa di halaman kecil, vegetasi layu, sangat bobrok, di mana-mana ada kegelapan dan tidak ada apapun di sana kecuali di balik setiap bayangan, ada sepasang mata dingin yang mencari pada mereka. Angin dingin bertiup, itu benar-benar suasana hantu yang aneh dan tidak wajar. Zhou Yixian menelan ludahnya, berjalan ringan. Langkah kaki mereka melangkah ke rerumputan di halaman, dalam keheningan, meskipun mereka sangat berhati-hati tetapi mereka masih membuat suara langkah kaki yang sangat ringan, bergema di telinga mereka sendiri, tampaknya lebih keras lebih sering daripada di siang hari. Ketika mereka mendekati kamar mayat itu, detak jantung mereka tidak bisa membantu tetapi berdebar. Xiao Huan bahkan bertanya-tanya bagaimana mungkin detak jantungnya begitu keras, takut bahwa orang lain mungkin mendengarnya juga. Dan itu juga pada saat ini, rumah yang gelap gulita, sebuah suara, meskipun terang tetapi sekarang seperti guntur di mata mereka, tiba-tiba dimulai, bola api yang menyala, tiba-tiba menyala, dan warna api itu, sangat aneh hijau gelap pudar.